Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Maulana, NPM 18640066, kelas sipil pagi BJM 5A. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang mata kuliah metodologi penelitian yang judulnya ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dan setelah ini adalah penjelasannya. Jadi akan pembahasannya yaitu mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang A ada ontologi. Kata ontologi berasal dari kata Yunani on yaitu being, logos atau logic. Jadi ontologi adalah pemikiran mengenai yang ada dan keberadaannya. Jalaluddin 2013. Menurut istilah, ontologi adalah ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata ini dan bagaimana keadaannya sebenarnya. Jalaluddin dan ID 1998. Ontologi adalah penjelasan tentang keberadaan atau eksistensi yang mempermasalahkan akar-akar atau akar yang paling mendasar tentang apa yang disebut dengan ilmu pengetahuan itu. Jadi dalam ontologi yang dipermasalahkan adalah akarnya hingga sampai menjadi ilmu. Soeterno dan Hanafi 2007. Objek telaah ontologi adalah yang ada tidak terkait pada satu perwujudan tertentu. Ontologi membahas tentang yang ada secara universal, yaitu berusaha mencari inti yang dimuat setiap kenyataan yang meliputi segala realitas dalam semua bentuknya. Syafi'i 2004. Dalam ontologi ilmu pengetahuan hendaknya diuraikan secara metodis, sistematis, dan koheren, rasional, komprehensif, radikal, dan universal. Supriyanto 2013. Berdasarkan objek ini telah ditelaah dalam ilmu pengetahuan dua macam. Yang satu yaitu objek material, yang kedua objek formal. Beberapa asumsi mengenai objek empiris yang dibuat oleh ilmu yaitu satu, menganggap objek-objek tertentu mempunyai kesamaan antara satu dengan yang lainnya. Dua, menganggap bahwa suatu benda tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Tiga, determinisme, yakni menganggap segala gejala bukan merupakan suatu kejadian yang bersifat kebetulan. Suwari Sumantri 1991. Selanjutnya yang B yaitu epistemologi. Epistemologi berasal dari kata episteme atau pengetahuan dan logos yaitu ilmu. Jadi ilmu tentang sumber-sumber, batas-batas, dan verifikasi atau pemeriksaan hasil-hasil kebenaran ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah teori pengetahuan yang membahas berbagai segi pengetahuan seperti kemungkinan, asal mula, sifat alami, batas-batas, asumsi, dan landasan, validasi dan realitas, sampai soal kebenaran. Bagi suatu ilmu, pertanyaan yang menyangkut definisi ilmu itu, jenis pengetahuannya, pembagian ruang lingkupnya, dan kebenaran itu. Pengetahuan yang diperoleh oleh manusia melalui akal, indera, dan lain-lain mempunyai metode tersendiri dalam teori pengetahuan. Di antaranya yaitu 1. Metode induktif, 2. Metode deduktif, 3. Metode positivisme, 4. Metode kontemplatif, 5. Metode dialektis. Untuk mengatasi masing-masing bisa kalian baca di sini. Selanjutnya aksiologi. Dalam aksiologi diuraikan dua hal. Yang pertama tentang kegunaan pengetahuan filsafat dan yang kedua tentang cara filsafat menyelesaikan masalah. Ilmu merupakan sesuatu yang paling penting bagi manusia karena dengan ilmu semua keperluan dan kebutuhan manusia bisa terpenuhi lebih cepat dan lebih mudah. Dan merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa peradaban manusia sangat berhutang kepada ilmu. Singkatnya, ilmu merupakan sarana untuk mencapai tujuan hidupnya. Beberapa definisi tentang aksiologi diantaranya yaitu 1. Aksiologi berasal dari perkataan aksios Yunani yang artinya nilai dan logos artinya teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Yang kedua, arti aksiologi yang terdapat dalam bukunya Jujun S. Surya Sumantri, Filsafat Ilmu, sebuah pengantar populer bahwa aksiologi diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. 3. Menurut Bramel, aksiologi terbagi 3 bagian. Yang pertama, moral konduk yaitu tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin khusus yaitu etika. Kedua, aesthetic expression yaitu ekspresi keindahan. Bidang ini melahirkan keindahan. 3. Socio-political life yaitu kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosiopolitik. 4. Dalam ensiklopedia of Philosophy dijelaskan aksiologi disamakan dengan value and valuation. Ada 3 bentuk value dan valuation. Yang A, nilai digunakan sebagai kata benda abstrak. Yang B, tambahan segala bentuk kewajiban, kebenaran, dan kesucian.
Yang C, nilai sebagai kata benda konkret. Yang D, nilai juga digunakan sebagai kata kerja dalam ekspresi menilai, memberi nilai, dan dinilai. Dari definisi-definisi mengenai aksiologi di atas, terlihat dengan jelas bahwa permasalahan yang utama adalah mengenai nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.